Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan lagi untuk Fuji dan Feral. Insya Allah energinya bagus ya Ji. Dan menarik keberkahan, menarik keberuntungan, menarik kebaikan, menarik kedamaian, cinta kasih ya Ti, untuk kamu dan Feral dan juga keluargamu ya Fuji sayang. Ya, waalaikumsalam. Pagi ya. Untuk siapapun yang benci sama Uti ya, kalian pura-pura jadi fans Uti tapi nggak mau Uti dibaca buat kebaikannya ya, aku doakan kalian sehat-sehat, Allah berikan kebaikan, perubahan dalam hidupmu ya, karena ya namanya karma buruk pasti akan kita jalani gitu ya, entah di mana dan dengan siapa. Yang penting aku doakan kalian bisa menjadi lebih baik dan berhenti membenci seseorang. Oke? Aku doakan itu ya. Buat kalian siapapun yang ngakunya fans Uti lah ya, tapi ternyata kalian gak suka Uti dibantu energinya untuk lebih baik ya, aku doakan kalian diberikan perubahan yang lebih baik sama Allah ya, karena di sini tujuannya buat membantu energi Uti lebih teratur, lebih baik. Kita minta izin sama Allah tetap ya. Kalau yang buruk kita minta tolong sama Allah biar dijauhkan dari Uti ya, gitu aja. Kalau kalian gak suka ya jangan ditonton ya, di skip aja ya. Dan tolong ya jangan mengadu domba fans sebelah dengan fans Uti ataupun Feral ya, jangan mengadu domba deh ya, karena nanti hidupmu akan diadu domba terus sama orang loh ya, hidupmu akan diadu domba terus sama orang lain, bukan dari Mami, bukan dari Uti, tapi nanti Allah kirimkan orang yang mengadu dombakan hidupmu itu bisa lebih parah dari kalian adu domba ke orang lain. Semua tuh sudah ada balasannya ya, balasannya bukan dari targetnya kamu, tapi dari orang yang kamu gak sangka ya sayang ya. Oh iya, karma itu pasti nyata sayang. Karma itu bukan berarti dari misalnya nih, misal gitu ya, contoh kita jahatin itu orang, karmanya bukan dari dia, nanti orang kirimkan melalui entah itu saudara kita, entah itu orang lain ya. Walaupun tuh misalnya karma dari dosanya orang tua, leluhur, itu ya kenanya ke kita tuh melalui orang lain sayang, bukan dari orang tersebut, bukan. Justru yang kita nggak sangka nantinya, oh ternyata ya orang terdekat gue lebih jahat ya. Nah kita nggak tahu nih karma apa yang dibuat sama leluhur kita di masa lalu, kita nggak tahu kan apa karma yang dibuat oleh pasangan kita efeknya gitu, teman kita juga gitu sayang ya. Jadi karma itu bukan berarti dari orang yang kita jahatin langsung dia ngasih, enggak. Kebanyakan dari orang lain lagi. Estafet kehidupan itu, estafet koneksi itu adalah ya berpindah gitu loh. Makanya aku selalu ingetin kalian dijaga zikirnya, salawatnya, istighfar, salawat, sedekah. Kenapa? Ya karena terkadang kita kan nggak bisa sholat ya, untuk wanita gitu ya. Terkadang kita kan nggak bisa sholat ya sayang ya. Kalaupun aku nyuruh kalian sholat, kayaknya aku juga nggak etis ya. Karena kan aku juga bukan manusia yang suci, yang sempurna gitu ya. Jadi ya aku hanya bisa saranin kalian ya, salah satunya ikutin jalan aku, yaitu dengan cara zikir, sholawat, istighfarnya dijalanin terus menerus setiap hari, setiap detiknya, sedekahnya, silaturahminya sama orang-orang, terutama ya sama tetangga gitu ya, sama orang tua gitu ya.
Oh iya, yang mau tawasulan untuk Rabu Wekasan tanggal 20 Rabu ini untuk Verfu, kalian bisa ke Baby Blue seikhlasnya ya sayang. Insya Allah dikabul lagi readingan kita. Insya Allah dikasih yang terbaik energinya buat Fuji dan Feral ya di Rabu Wekasan. Ya, kalian bisa transfer ke Baby Blue seikhlasnya. Iya, yang bisa maafin orang yang disakiti, apalagi kalau kita nggak kenal loh. Gimana dia bisa maafin kita? Kita nggak kenal dia. Terus kita sudah berbicara buruk, gimana tuh? Ya kan? Ya. Untuk Rabu Wekasan seikhlasnya nggak apa-apa ya buat Verfu. Insya Allah Verfu dijauhkan dari fitnah. Ya kita mintanya yang terbaik. Hasil tetap Allah yang berikan ya. Kalau sini aku hasil perantara payung saya. Jadi jangan dipaksa. Oh ini harus terjadi. Jangan sayang. Karena kan ini bukan Tuhan ya. Jadi kita serahkan ke Allah. Aku minta izin sama Allah agar energi yang terbaiknya aja Allah berikan. Kalaupun ada energi buruk Allah berikan, misalnya dalam kehidupan Uti ataupun Feral gitu ya. Ya udah kita doakan mereka bisa menghadapinya, melaluinya, menjalaninya dengan prasangka baik ke Allah. Gitu ya sayang ya. Jadi jangan kita ini belum terjadi gini. Jangan dipaksa ya. Karena kayak kemarin aja lah yang masalah makanan ya, ternyata Allah buktikan ya melalui Mama Vena ya kemarin ya, dari sumbernya langsung ya. Sudahlah Mbak, ramal-ramal Verfu, kamu kenapa? Kenapa sayang? Kenapa aku ramal Verfu? Kenapa memang? Penyakit hatimu apa? Kenapa? Alasannya apa? Pakai cara topeng, pakai hijab. Kenapa? Kamu punya penyakit hati apa sama Verfu? Aku tanya. Kenapa hatimu sakit kah? Feral sama Fuji pacaran atau memang benar-benar jalan, orang tuanya sudah pada setuju. Terus ada yang bantu Verfu untuk bersatu. Dengan izinnya Allah, dengan energinya Allah yang dititipin ke aku. Kenapa hatimu busuk banget? Kenapa? Sayang hijabmu sayang. Sayang hijabmu, fotomu itu udah cantik loh. Jadi hatimu harus cantik ya. Gak boleh kayak gitu prasangka buruk-buruk sama orang ya. Gak boleh, sayang itu ya. Sayang loh, foto kamu udah cantik, pakai hijab. Prasangkanya diganti apa sih? Jadi prasangka baik, biar rezekinya kamu baik, kesehatannya kamu baik, pasangan kamu jadi baik. Kamu prasangka buruk sama orang aja sudah berlebihan, nanti rezekimu jadi buruk, kesehatanmu buruk, hubunganmu sama pasangan buruk. Serius loh, itu nyangkut loh. Kenapa sih? Kenapa ngelarang-larang aku? Karena kejadian terus kan? Kenapa coba? Sayang loh hijabnya, astagfirullahaladzim. Ya, kenapa sih kalian pada takut kah? Pantes, iya beda lapak makanya. Ya pakai cara udahlah jangan ngeramal Verfu. Loh kenapa? Seorang sebelah juga punya peramal sendiri. Ya. Sayang loh hijabnya, ya Allah. Ya subhanallah banget, ya Allah mbak. Ya, hijab kamu ya sayang. Ya Allah, ramal boleh asal niatnya baik. Nggak apa-apa, Allah juga nggak menyalahkan. Gunakan kelebihanmu yang Allah titipkan padamu, walaupun hanya setitik air. Ya, itu bisa bermanfaat buat orang sekitarmu, bukan hanya manusia, tapi tumbuhan dan hewan. Kalaupun kamu rajin ngaji, sholatnya, tapi prasangka burukmu buruk, ya, ditambah lagi sama hewan kamu nggak sayang, sama alam juga nggak cinta, itu percuma sayang. Percuma, ya. Kenapa sih? Aduh, pada cantik loh orangnya loh, subhanallah banget loh.
ya. Mau jadi doktif kayaknya sih, tapi sayang doktif kan hatinya bersih, ya, untuk membantu orang-orang yang terkena penipuan akan mafia-mafia skincare. Nah ini apa? Udah diblok sayang. Udah diblok. Bingung banget mereka setakut itu. Makanya baby blue. Kenapa? Karena Mama Vena ngomong jujur. Tentang masalah makanan yang kapan lalu tuh sama Bella Sophie yang kalian ributkan. Yang aku bilang, sayang, itu dari Feral. Kan gak ada yang ngakunya itu dari inilah, dari temennya lah. Tuh dari sumbernya ngomong sendiri ya. Ya, dari emaknya tuh ngomong sendiri, nggak akan jelek energinya Verfu karena di sini ditawasulin terus. Tuh pun kalian sedekah terus tuh buat Verfu, buat tawasulannya itu doa dari kalian semua loh sayang. Keikhlasannya kalian loh, ya, dari nontonnya kalian rela ikhlas nonton di aku, terus juga sedekahnya melalui gift, belum uangnya kalian sedekahkan melalui baby blue untuk tawasulannya, itu berkah loh untuk Verfu, makanya dikasih deket terus tuh Puji sama Perel. Kenapa sih? Udah diblok sayang. Pada sebelah kan udah ada ya peramal sendiri gitu, ya udah gitu loh. Kenapa coba panas banget ke sini? Ya, yang penting yang di sini mau diatur gue ya udah, yang nggak mau diatur ya pindah minggat dari lapak gue, bener nggak guys? Ya kan? Ini lagi Sunarmi, pret. Insya Allah hidupmu pret juga sesuai ucapanmu ya. Karena prasangkamu adalah untuk kehidupanmu itu sudah Allah janjikan. Jadi hati-hati. Aku nggak akan ngereok hari ini, ya nggak akan. Ya sudah cukup ngereoknya yang kemarin itu udah keluar semua tuh emosinya si Puji. Ya. Kenapa sih mereka pada panas banget ya Verfu gitu ya? Kenapa sih? Mereka lagi senang-senangnya masalah bunga Mi. Keluar kenyataan soal makanan. Kan aku udah bilang sama kalian, jangan khawatir. Udah serahkan semuanya ke Allah. Mami hanya narik energinya. Selagi Mami niatnya baik, insya Allah dikabul terus. Udah gitu. Di sini nggak ada personal reading ya sayang. Kalau mau itu ada maharnya. Maaf ya. Yang tidak sejalan diserang. Nah makanya dari itu nanti dia diserang lagi sama Allah loh, dengan cara Allah. Kita nggak tahu kan cara Allah untuk menyerang mereka dari prasangkanya mereka sendiri gitu. Iya. Heran ya, padahal kan peramal mereka banyak loh. Ya, peramal mereka banyak. Ya udah ke mereka aja. Udah tahu di sini menghalu, udah tahu di sini menghayal, ya kan, prapret, ya kan? Kenapa lu masih pada kesini? Mami kalau mau ngomel pasti kartunya bagus. Emberan, udah dimulai duluan ini. Nanuna, aku baru-baru udah dikasih bunga, ya Allah. Ih, secantik dirimu sayang. Aduh, merahnya merah banget. Ya Allah, makasih sayang cinta. Biar berkah ya rezeki kamu. Padahal kan di sebelah sudah ada peramalnya. Ya udah, ramal sesuai versi mereka, ikuti. Kenapa kalian recokin hidup orang sih? Nanti direcokin hidup sama orang lain lagi lebih parah loh. Itu soalnya kan bumerang loh. Ya kalau apa namanya, kalau mereka sadar ya insya Allah kita doakan aja mereka sadar, udah gitu aja ya. Kita doakan yang baik-baik aja lah gitu ya. Ya nggak usah doain yang buruk-buruk buat mereka, jangan sayang. Karena Allah sudah punya tulisannya sendiri buat keburukannya mereka, ya.
Endah, lu mah demen banget gue tantrum. Gue mah nggak tantrum, enggak. Tantrum gue mah bahasanya nggak kasar, sayang, tenang. Tantrum gue mah bahasanya nasehat, ya. Soalnya ngikut gue tuh sepuh semua. Ya, jadi nggak boleh kok ngomong kasar-kasar yang ya bahasanya yang aneh-aneh tuh nggak boleh, bebek. Bisa ditepok gua. Beneran loh. Aku pernah loh. Ya, songong ya gue nyoba gitu kan. Badan gue langsung meriang, beb. Badan gue langsung meriang, seriusan. Serius loh. Songong gue nya kan. Coba deh gue bahasanya kasar gitu, kayak bahasa binatang gitu, kesel gitu ya. Dalam hati gitu ya. Meriang gue. Serius. Meriang, nggak enak badan. Yang di badan gue ngambek. Udah, ujungnya gue istighfar lagi, sholawat lagi. Udah, tobat. Gak boleh sembarang aku tuh. Langsung diomongin merinding tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ya. Jangan percaya tarotnya, nggak boleh ya. Aku selalu ingetin dari zamannya aku buka tarot, sayang, 2019 ya. Jangan percaya tarotnya, nggak boleh. Ini energi doang. Tapi jadikan ini sebagai payung. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk, misalnya dalam hidup kita, ya udah kita larinya ke taubat gitu kan. Ini hanya sebagai apa ya, kalau dibilang tuh peringatan lah, kayak gitulah. Oh iya, mami udah ngomong kayak begini nih. Oh iya biar nggak kejadian gimana ya. Oh yaudah, gue deketin Allah deh, gue banyakin sedekahnya nih, gue harus perbaikin niat hidup gue nih, gue harus deketin orang-orang yang ngasih energi positif nih, karena hidup itu adalah koneksi energi gitu ya. Lah udah, lu kuping lu budek gak sih? Gue bilang percayanya sama Allah. Budek ya? Ya, lu budek ya? Budek ya? Lu budek beneran lu, ntar lo sama Allah lo. Ini bulan Safar lo. Tau gak bulan Safar? Artinya dalam Islam itu bulan kosong. Jadi kalau bulan ini lo kosong, lo isi dengan keburukan, hasilnya besok keburukan akan lo terima. Seriusan, tanya orang tua lo zaman dulu dah, ya, yang paham dah. Ya, jangan percaya ramal, nggak pernah bilang suruh percaya, jangan. Nauzubillah min zalik. Gue selalu ingetin salawat, istighfar, sedekah. Kenapa? Ramalan ini mah cuma energi ini diri lu, diri kita nih semua itu energi, sayang. Jasad itu nggak ada apa-apanya. Ya, kita nih badan nggak ada apa-apanya, fisik nih nggak ada apa-apanya, energi yang bekerja, ya. Lagian suruh percaya ramalan 100% ya orang bego lah. Udah gue bilang jangan percaya. Udah gitu lu, ya Allah buzzer ya. Insya Allah budek lu ya, gue doain ya sesuai omongan lu. Lagian suruh percaya sama kartu siapa? Dari pertama juga kagak ada. Kagak ada ya, kagak ada, sayang. Ya nggak ada yang disuruh percaya sama kartu, nggak ada. Ya Allah, mata lu buta, kuping lu budek, ya tangan lu stroke, ya jadi salah nulis terus ya, nulisnya buat keburukan terus ya. Ya Allah, ya. Iya biasalah, sayang, baru-baru live, biasalah. Omongan jelek kepada yang lah, lu yang ngomong jelek, lu yang prasangka jelek. Alhamdulillah ya Allah, tabarakallah ya Allah, tolong ya Allah ampunilah dosaku. Astagfirullahaladzim, alazila ilaha illallah wal hayyul qayyum atubu ilaih. Ya Allah, aku manusia biasa yang banyak dosa, bahkan masih bisa berbuat dosa. Tolong ampuni dari segala apa yang aku punya kelebihan yang kau izinkan, walaupun hanya setitik air. Jadikan kelebihanku ini menjadi manfaat untuk banyak orang, terutama untuk mendamaikan, menyatukan sepasang kekasih menjadi suami istri dalam kebaikan dan keberuntungan, bukan dalam kemaksiatan dan kesialan. Maaf kalau lo nggak nerima dengan readingan gue, jangan ditonton maaf banget.
Maaf banget, kita tuh manusia tuh punya tugas, setiap manusia ya. Lo dihidupkan sama Allah saat ini jadi apa? Ya jadi perusak. Ya bisa, ada tugasnya manusianya ada. Oh, si A, si B ini jadi perusak nih. Si C, si D ini jadi orang baik nih. Terus si D, si E oh jadi dokter. Si F, G nih jadi petani. Itu ada tugasnya sayang. Ya, ada. Jadi nggak usah ngiri dengan tugasnya orang lain. Nggak boleh. Nggak boleh, hidup tuh kita ada tugas. Intinya banyak yang bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, apapun yang Allah kasih, talenta, kelebihan, tapi jangan jadikan itu menjadi kesombongan. Jangan dibuatnya aku punya kelebihan itu malah membuat onar atau menarik dan memberi keburukan buat orang lain, kayak gitu ya, kayak gitu sayang. Yuk kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku minta petunjukmu lagi. Insya Allah dengan cara ini Allah izinkan dikabulkan lagi ya Allah. 90% aku nggak minta 100 ya Allah, karena 100 adalah hak Allah, kepunyaannya Allah ya. Kesempurnaan itu milik Allah semata, jadi nggak ada yang orang lain sempurna selain Allah. Tolong ya Allah, aku yakin dan aku bisa menyatukan verfu dalam pernikahan, dalam keadaan baik, dalam kesehatannya, keuangannya semuanya baik, terutama keluarganya juga dan galak. Dalam hal-hal baik dipertemukan ya Allah. Dan satukanlah mereka dengan tujuannya karena lillahi ta'alamu. Ya Allah, maafkanlah kami menggunakan mediasi ini. Bukan berarti kami percaya dengan ramalan, tidak ya Allah. Karena kami tetap minta ikhtiar dan juga minta izinnya dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lakukanlah sesuatunya dengan bismillah ya sayang. Insya Allah ini ditambah lagi dengan tujuannya baik. Insya Allah akan dikabul ya. Bismillah. Akhir jawaban kita serahkan ke Allah ya sayang. Jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa, nggak boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini bulan Safar ya sayang. Ingat-ingat ya, kata orang tua aku, bulan Safar itu adalah bulan kekosongan. Jadi bisa menjadi bulan kesialan ya. Hati-hati. Ini bulan Safar udah mau selesai ya. Makanya nanti ada Rabu Wekasan tanggal 20. Aku harapkan ya, ini sih hanya sebagai saran aja ya. Aku dapat dari orang tua aku dari dulu. Kalau di bulan Safar itu perbanyaklah ibadah prasangkanya yang baik ya. Dan juga banyaklah sedekah, jaga silaturahmi, karena bulan Safar itu adalah bulan kosong. Jadi banyak orang yang mencoba ambil energi dari seseorang, entah itu energi percintaannya, keberuntungannya, rezekinya, sehatnya ya, untuk dijadikan atau direbut ke orang lain. Itu banyak banget. Jadi aku selalu sarankan jaga istighfar, sholawatnya dan sedekahnya, dan juga silaturahmi ke tetangga, ke saudara ya, terutama ke orang tua ya sayang. Insya Allah boleh sholat ya, boleh. Karena gini sayang, aku nggak mau nyuruh sholat di sini karena aku nggak mau merasa benar. Maaf ya sayang ya. Takutnya ada orang yang berpikiran ya, ini kan ramalan ya. Takutnya sholat dibawa-bawa tuh. Aku nggak suka ya. Aku nggak mau, karena aku nggak fanatik ya. Jadi ya aku cuman jalan pintasnya aja gitu ya. Karena kan perempuan itu apalagi ya, ada nifasnya, ada rasa masa haid, lahiran gitu ya, jadi nggak bisa sholat. Jadi ya udah, aku sarankan ke istighfar sama salawatnya diperbanyak, sama sedekahnya gitu ya. Ya sayangnya, jadi perbuat baik ya. Semakin hari semakin kesini kalian ikutin aku. Insya Allah kalau kalian niatnya baik akan diberikan kebaikan sama Allah hasilnya ya. Tapi tetap jaga prasangkanya yang baik-baik
Ya, niatin apa yang kita mau. Baru bangun tidur aja kita udah harus banyakin baca alhamdulillah loh sama syahadat. Ya, aku kalau bangun tidur itu bacanya alhamdulillah sama syahadat sayang. Ya. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad gitu. Kalau bangun tidur aku, ya tidur pun begitu sama. Ya, kalau aku, soalnya kan kita nggak pernah tahu ya nyawa kita ini ya dicabut sama Allah tuh ya bisa dalam keadaan tidur ya kan. Jadi ya aku pengennya dalam keadaannya baik gitu, insya Allah ya. Kita semuanya dalam keadaan baik gitu. Makanya aku sharing nih ke kalian ya. Kalau kalian mau pakai silakan, gak apa-apa ya. Gak apa-apa, aku seneng kok ya amalan aku kalian pakai, seneng aku ya. Jadi bacaannya kalau mau tidur istighfar dulu ya. Kalau mau tidur ya istighfar 1 kali aja, nggak usah banyak-banyak ya. Istighfar, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Terus alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, syahadatnya boleh sekali, bisa 2 3 kali nggak apa-apa. Baru tidur ya. Jadi biar kita kan nggak pernah tahu ya kapan diambil Allahnya gitu. Jadi ya udah ya, biar kita dalam keadaan baik aja kan. Dosa kita nggak pernah tahu nih, dosa kita dalam pikiran, dosa kita dalam tindakan, dosa kita dalam niatan ya kan, bener nggak Gasai? Ucapan kayak gitu loh ya. Gue merinding tuh. Kalian kalau mau pakai saran aku nggak apa-apa, bersyukur banget akunya. Jadikan aku jembatin kalian gitu ya, berbagi gitu ya. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, semuanya kan kita banyak dosanya. Jadi ya udah aku selalu pakai itu bebek ya. Bismillah. Gak apa-apa, kita sama-sama ya. Puji. Kita sama-sama kok ya. Jangan aku doang ibaratnya pahamin itu. Nanti kaliannya salah jalan gimana? Kan aku juga sudah ditugaskan untuk meluruskan, bukan untuk menghancurkan ya. Tugas aku itu ya, yang Allah emban gitu. Padahal dulunya aku nggak mau ditugaskan sebagai healer atau penyembuh ya, karena aku tahu gitu loh tanggung jawabnya besar dan aku harus benahi diriku juga, harus selaras energinya, nggak boleh hanya omongan doang tapi tindakan tidak ada kayak gitu. Sharing is caring, iya pastilah sayang, harus itu ya, harus. Wow Puji, kamu energinya mau dapat kemenangan lagi deh Ji ya, bisa jadi menang yang itu Ji, yang couple. Makasih Mi ilmunya. Iya sama-sama bebek, sayang cintaku. Kan kita kan di sini kan tarot itu bukan hanya kartu ya, bukan mainan. Karena tarot ini pasti ini tentang spiritual bebek, nggak bisa dimainin ini. Ini mainannya spiritual, orang-orang spiritual di zamannya Babilonia, ya, di zamannya zaman dulu. Ini ramalan, ya, tapi tergantung dari niat, gitu. Tergantung dari niatnya. Kalau ramalannya niatnya buruk ya, itu juga akan apes ke orang yang bacanya. Terus juga ke targetnya, itu apes sayang, serius. Ya, itu apes. Ya, itu orang tua aku udah ngomong loh. Ya, uakku aja sebagai penyembuh ya di daerah Subang ya. Beliau lumayan dikenal. Kakek aku juga sebagai penyembuh ya. Dia megang dari zamannya Soeharto ya. Enggak, Soekarno. Kalau nggak salah prajuritnya Soekarno di zaman dulu gitu ya. Dia ngejaga Subang, Bandung sama daerah perbatasan Cirebon. Nih kakek aku, kan beliau lahirnya di Mataram kata nyokap. Nah, beliau ditugaskan tentara lah kok dibilangnya zaman dulu gitu ya. Terus beliau memang pengikut sebagai Prabu Siliwangi, jadi moksa kata mamah aku.
gitu. Beliau itu moksa, namanya Raden Wiranta Atmaja. Nah, ilmunya diturunkan ke uwa aku. Uwa aku umurnya 100 tahun baru meninggal ya. Beliau juga sebagai pengobatan juga gitu di daerah Subang gitu. Nah, turunlah ke mama, tapi mamaku pengobatannya sebagai pijat gitu. Iya, sudah turun temurun. Nah, jatuhlah ke aku. Tadinya aku nggak mau, tapi ternyata aku cek silsilah satu. Aku tanya ke orang tua aku, mama punya anak berapa sebenarnya semuanya? Karena kan yang aku tahu pernah dengar katanya ilmu itu akan diturunkan ke anak 7. Ya, 7 turunannya itu akan turun ke anak 7 hitungannya gitu. Iya, Prabu Siliwangi aslinya Hindu, betul. Tapi beliau udah masuk Islam katanya dengan Subang Larang gitu ya. Terus kalau nggak salah kata mamaku, beliau itu jaganya yaitu daerah Subang, Bandung, Cirebon. Terus ikut moksa jadi macan di daerah situ ya, di daerah Subang. Macan kuning, loreng apa putih ya kata mamaku. Pokoknya jadi ininya beliau lah gitu, masih keliling Indonesia katanya, Nusantara masih ngejaga gitu. Anak terakhir bukan anak terakhir, pokoknya hitungannya 7 ya, hitungannya 7. Tapi bisa jadi sih anak yang ganjil bisa, tapi lebih mantep itu anak ke-7 katanya. Karena kan apa-apa 7 ya. Al-Fatihah aja ibu Al-Quran 7 ayat, ya kan? Hidup kita 7 hari, kayak gitu loh. Nah, aku baru-baru tahu ya beberapa tahun ini aku cek gitu. Nah, aku tanya mama aku, mama punya anak berapa semuanya total sama yang meninggal, aku bilang. Ya, kata mama aku semuanya ada 8. Ternyata aku kalau dihitung sama anak yang suaminya yang dulu, itu semuanya total ada 8 ya. Aku nih anak ke-7 sayang. Anak ke-7. Ternyata gitu. Ya. Jadi ya udah dari situ, oh ya udahlah. Tadinya aku nggak mau nerima sayang tentang pengobatan kayak gini, nggak mau, pengennya hidup normal aja. Karena aku juga dulu sempat punya toko ya, toko baju dari import kan, dari ekspor apa import ya gue lupa, dari Australia, dari Thailand, baju-bajunya tuh dari Amerika aku order gitu kan. Tapi ternyata nggak cocok sama Allah, dikasihnya selalu ditipu, dijahatin sama temen, ya sama pokoknya dijahatin lah sama orang yang sama-sama jualan kayak gitu. Ya import lah ya, gue udah lupa soalnya gue nggak dagang lagi kan. Nah ternyata ya udah dari situ ditambah lagi pasangan aku ya kan, nguji lagi. Nah yang terakhir pasangan aku ini nguji aku tuh bener-bener bukan orang Indo, lawan gue tuh orang Thailand, 2 orang. Jadi yang nyerangnya itu memang udah di luar negeri gitu ya, yang udah hantem gue tuh orang luar negeri sayang, orang Thailand langsung. Ya, sampailah aku jadi begini. Karena aku focusing, aku minta sama Allah, ya kan, dalam pengobatan diri aku. Aku digembleng sama mamaku. Udah, puasa pati geni, ya. Puasa makan cabe. Cabe itu cabe setan. Ya. Terus puasa mutih. Nih kalau kalian mau tahu ya, kenapa akhirnya bisa jadi begini. Kayak gitu, ya kan? Yang kalah siapa Mi? Gak ada yang kalah menang, akunya yang ngalah sayang. Karena kalau kita sudah dalam awakening spiritual, kita focusing, kita udah gak mentingin pasangan Beb. Udah ikhlas, udah gak mentingin pasangan, serius. Udah gak mentingin pasangan, jadi kayak udah ya udahlah. Kalau kita udah ngejalaninya tuh secara serius ya, perubahan hidup kita, lebih deketin lagi ke Allah, itu udah
udah nggak mikirin tentang duniawi, udah ya udah mau diambil ambil aja, gitu aja. Kita yakin pasti Allah ganti, entah itu dengan harta, sehat, ataupun pasangan yang terbaik lagi, kayak gitu. Puasa mati geni nggak main-main, iya 24 jam sayang. Bener, kalau udah ngejalanin dengan tekun ya, niatnya baik aja lah yang penting. Itu sama Allah udah, tentang pasangan gak terlalu dipusingin, seriusan say. Udah cuek aja, ya dikasih syukur alhamdulillah, enggak ya udah, yang penting gue sehat, banyak duit, nggak ngerepotin orang. Gitu. Kalau bisa gue bantu orang, kayak gitu loh niatnya. Ya, kayak gitu sayang. Jadi ya udah, kalau kalian mau jadi peramal atau apapun gak ada masalah. Yang penting niatnya baik dan jangan lupa Tuhanmu gitu. Ini jangan dijadikan Tuhan ramalan yang gak boleh, ya. Gak boleh. Ya. So Puji, aku ngeliatnya di sini. Wah, nanti nih kamu kayaknya lama-lama ya pengen ninggalin tentang kehidupan yang cuman happy-happy aja deh. Karena ada pengkhianatan lagi ya dari orang-orang di masa lalu nih. Jadi kayak gini loh, kamu akan diungkit lagi ya, dan ini membuat kamu tersiksa. Pada akhirnya kamu ingin memperbaiki masa depan kamu pelan-pelan, ingin stabilkan lagi ya. Kamu ingin bangkit dari yang namanya ya pengkhianatan di masa lalu, traumanya kamu nekat, nanti kamu nekat kok ya. Dan aku ngeliat di sini kamu benar-benar akan mendapatkan kesuksesan ya Puji. Ini kayaknya dapat promosi deh. Apa kemenangan dari award ya. Tuh. Karena strange ya. Tuh. Oke, kita lihat ya. Viral energinya. Kalian juga kalau misalnya punya intuisi lebih banyakin istighfarnya aja, sama sedekah, sama salawat kalau Islam ya. Sholatnya juga diperbaiki gitu. Nanti intuisinya kalian juga jadi lebih peka. Kan masih ada award yang lain sayang, yang couple. Kita lihat energinya Feral. Insya Allah dia menang sama si Verfu ini yang couple. Feral mah The Will the Fortune. Ih, makasih Nuna. Lu baik banget sih sama gue, nah. Ya Allah, sewang lagi. Ya Allah, cantik banget. Ya Allah. Aku dikasih sewang lagi lo. Kayaknya lo demen sewang ya. Ntar gue bacain yang pakai kartu sewang ya. Sehat ya Nanuna ya. Rezekinya biar bertambah ya Nanuna. Entok nggak ada entok di sini. Sewang dia. Ya Allah, sewangnya cantik ya, beneran loh. Gue ngeliatnya cakep banget itu sewangnya. Gue kalau ngeliat kayak gitu, kayak dejavu gitu loh. Dejavu kayak keputri-putrian gitu. Kapan-kapan kita ngopi Nanuna. Yuk di Depok nak. Deket kan ya? Di itu aja kali ya, di Aeon ya. Nah, di Aeon nak. Aeon situ nak, Lenteng Agung nak. Ada bebek mie, aku punya, mau bebek asli. Ya, di Aeon aja nak, kita nak ngopi di situ nak. Makasih Cep Tehani biar berkah. Makasih Dian Kurnia biar berkah ya. Ditambah lagi rezekinya. Si Feral ini bagus loh kartunya. Oh my god. The Will the Fortune. Ace of Swords. Ih, bagus banget. Iya, lumayan deket lah. Kita setengah-setengah lah ya. Dari situ. Maksudnya ya kita ketemu di middle aja. Ya. Kalau di Depok gue kan kurang paham ya nak. Maksudnya kalau di Aeon kan kita lebih enak ya, Tanjung Duren ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Bener nggak sih ya? Lupa gue. Daerah situlah. Lo imok gue dah. Tak kita minum kopi dah.
Ye, ngobrol-ngobrol deh emak-emak ye. Tanjung Barat, iya Tanjung Barat, salah gue Kejora ya. Lu anak sono ya lo ya. Tanjung Barat ya. Lu anak sono lo ya, Pasar Minggu ya, Parping ya. Walah. Iya, Naila kemana Naila? Hah? Udah lama Naila yang kejedot handphone hidungnya. Ih, Masya Allah, Feral. Depoknya deket Jagakarsa juga Mi, bukan Depok pelosok. Oh, Cinere, lah deket nak. Ya udah, berigip lah kita lah ke Cinere aja, deket. Di situ ada itu nah kayaknya ada itu deh nak, ada kafe kopi shop yang ada biliarnya. Tapi kita main biliar nak. Udah lama nih kita nih nggak main biliar emak-emak. Nah muncul kan Nay. Mana sih Naila? Kangen gue sama lu Naila. Oh pakai akun anaknya. Oh pantesan. Gue nggak pernah ngeliat lu Naila. Itu hidung lo masih aman? Udah aman kan? Ya Allah. Oh jangan lupa ya yang mau sedekahan lagi tawasulan hari Rabu seikhlasnya no ke Baby Blue ya, seikhlasnya no ya, buat si Fuji sama Feral. Insya Allah dijaga sama Allah langsung ya. Halo Neng, kagak bisa biliar Mi, ajarin dia Mi. Ah boleh. Apa sih lu nggak bisa biliar? Ah laki lu emang nggak pakai biliar? Lo kan main biliar mulu sama laki lu, gimana sih? Dasar. Waalaikumsalam Ica. Si Loplop ya kangen juga, Loplop ya kemana Loplop? Ya Allah Loplop kangen gue. Dia sibuk banget ya ulang tahun anaknya. Ya, aku ngeliatnya di sini ada The Wheel of Fortune, Ace of Swords, and the Star. Wow, ini bagus loh. Tata mulai dan mami. Oh iya dong, aku kan suka traveling bebek. Ini bagus loh. The Wheel of Fortune, Ace of Swords, and the Star. Feral, kamu nih bener-bener loh ya, ini keberkahan loh, keberuntungan loh menuju kamu terus nih. Ada karma baik buat kamu nih. Apa yang kamu doakan terwujud insya Allah. Ya ada aja, baru biarin aja, nggak usah didengerin ya, nggak usah dipusingin ya. Nih aku ngeliatnya Feral nih bener-bener karmanya nih luar biasa loh. Karmanya baik banget ini, bagus ini. Seriusan say, ini serius banget ini. Ini punya kartu kayak gini nih. Gue girang banget, ibaratnya energinya dikasihnya kayak gini, girang banget sayang. Karena dia focusing tentang perbuatan baik. Dia fokus untuk mencari kejelasan dalam hidupnya adalah perbaiki karmanya. Ini nih. Jadi dia gini, karakter orang yang sudah mendalami tentang spiritual, dia sudah paham gue punya kelebihan ya, dia juga udah ngaku ya indigo, dia bisa ngeliat, bisa ngerasa gitu ya. Ini dia fokus nih, gue harus perbaiki karma gue nih, karena gue tahu kalau gue bisa perbaiki dan fokus benahi, ini apa yang gue inginkan Allah akan kasih. Tuh ini bagus sayang, beneran loh, bener ini energinya nih bagus banget. Ya, kita jangan percaya kartunya, tapi energinya kita pakai. Ya, nggak boleh percaya kartu, tapi energinya kita pakai. Oh, mami ngasih tahu energinya begini. Oh ya udah deh, kita harus benahin diri nih. Jangan sampai kita kejeblos lagi. Kayak gitu loh. Paham ya, say? Ini bagus loh kartunya. Ya. Dia fokus tentang spiritual, fokus benahi diri karena dia tahu kehidupan dia untuk mendapat kejelasan adalah mendekati Allah, perbaiki ibadahnya, perbaiki karmanya. Udah gitu. Bagus. Ya, bagus. The bottom of the deck tuh. Karena dia udah siap pengen nikah. Udah siap pengen nikah dia. Ya, dia coba untuk bisa meninggalkan perasaan dia yang ragu tentang pernikahan. Two of Pentacles, ya, the Seven of Swords, ya, dia coba untuk bisa
lari nih dari keraguan. Ya, ada keraguan dia untuk nikah, ada sayang. Yang namanya manusia ya, diujinya dari keuangan, dari pasangan gitu kan, dalam kehidupannya. Dani Kartika kenapa sayang? Sebentar. Bentar ya. Bentar ya. Bentar Beb. Ada telepon masuk. Bentar ya. Nanti aku lanjut lagi ya, bentar ya. Ada klien telepon. Aku lanjut lagi sebentar. Oke? Assalamualaikum, my guys. Aku lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ya. Tadi aku dapat telepon dari klien. Jadi aku harus bantu dia dulu ya. Dia darurat katanya tadi. Ya udahlah, aku bilang. Jadi ya udah, aku obatin dia dulu. Terus sholat zuhur ya, doa sebentar, minta sama Allah ya, gitu. Minta sama Allah yang terbaik buat kita semua ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sorry ya tadi kepotong ya sayang. Soalnya ditelepon klien aku, katanya darurat mami, tolong dong dibaca. Ya udahlah. Aku baca. Salam. Mami, kalau kita suka dikatain setan, sama siapa tuh? Sama seseorang, apakah harus dibalas? Diem aja lah. Ya. Dikatain setan, sebenarnya dia yang setan. Ngapain dibalas? Sayang tahu. Ya, manusia tuh sebenarnya jelmaannya setan. Iblis kan ahli ibadah. Ya kan? Jadi ya udah, kalau kita dikatain setan ya diem aja. Toh juga kita kalau mati nggak tahu kan kita jadi setan apa jadi orang beriman yang soleh atau soleha. We never know, right? Ya kalau dikatain setan ya alhamdulillah aja. Baca istighfar langsung. Ya, nggak usah dibales. Baby Blue ketawa, Baby Blue. Iya, kalau dikatain setan ngapain kita bales? Ih, sayang-sayangin. Sama-sama setannya kita. Jangan ya. Jangan. Setan apa tuh katanya? Setan membelengkukan sahur orang Sunda Madai. Oh gitu ya. Iya, kata nyokap gue mah nggak usah dibales orang-orang ngatain kayak begitu. Sayang-sayangin. Tadi mati live, aku ada klien sayang. Ada yang nelpon, minta diobatin, darurat katanya. Ayo wis. Siang sayang, belum sore nak. Salsamila. Mohon doanya teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dita, anakmu meninggal sayang, sakit atau gimana? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk Dita yang ditinggalkan oleh anak tercinta Adinda. Namanya siapa nak? Namanya siapa? Nama anaknya? Ya. Yami meninggal di kandungan. Oh itu ya. Apa keguguran? Gak apa-apa, anakmu udah jadi inian penunggu surga buat kamu.
Kapan meninggalnya, hari ini atau kemarin? Namanya Muhammad Bintang Al-Farizi. Binnya kita doakan ya guys, buat Adinda ya, buat si Dede ya, Muhammad Bintang Al-Farizi bin Muhammad Ramli. Kita doakan si Dede ini langsung masuk surga banget. Udah surga itu mah sudah tidak bisa diragukan lagi ya, karena sudah menjadi pintu, sudah menjadi tongkat jembatan buat orang tuanya ya. Insya Allah ikhlas ya Dek ya, maafin orang tuamu yang belum pantas atau belum diizinkan sama Allah ya, diamanahkan kamu lahir ke dunia ya. Kita prasangkanya baik atas kehendaknya Allah ya sayang ya. Bisa jadi kalau Dedek dilahirkan, Dedek hidupnya entah baik, entah buruk, entah bahagia, entah sengsara, kita nggak tahu ya. Tapi kita prasangka baik aja ke Allah ya, meninggalnya Dedek itu adalah kebaikan dari Allah buat kita semua, terutama dari orang tua ya. Insya Allah dikasih kelegaan hati, ikhlas ya, rela gitu ya. Jangan sedih ya, jangan sedih, nggak ada anak, tenang ya. Allah insya Allah kasih lagi. Saat ini kalian tidak diamanahkan ya, berpikirlah positif, Allah ingin menyelamatkan kalian ya. Takutnya lalai jadi orang tua ya sayang ya, takutnya lalai jadi orang tua nantinya. Jadi anak kamu itu sebagai jembatan, sudah menjadi sayap malaikatnya buat kamu ya, buat anak kamu selanjutnya nanti keluarga ya sayang ya. Kita bacakan Al-Fatihah untuk si Dede ya. Dede yang bahagia, jangan nangis ya nak, jangan sedih ya. Kamu tidak dilahirkan ke dunia, Allah sayang sama kamu. Kamu dihindarkan dari zona buruknya dunia, fitnah ya, maksiat. Kamu benar-benar menjadi surganya buat orang tua kamu dan keluarga kamu nantinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya didoain aja ya buat kalian yang pernah keguguran ataupun anaknya meninggal di usia muda ataupun dia sudah meninggal ya di usianya dewasa. Doain semua disakum ya. Disakum tuh artinya disemuakan ya. Al-Fatihah lagi buat anak-anak semua yang ada di Indonesia, di Palestina juga ya, yang kena bom segala macamnya, bencana, anak-anak kecil. Kita bacakan Al-Fatihah, insya Allah langsung masuk surga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dah ya. Kamu harus bahagia ya Dita. Jangan terlalu sedih banget ya. Soalnya nanti anak kamu jadi sedih ya nak ya. Jangan terlalu, emang sih kita sedih ya kehilangan. Aku pernah kok keguguran ya. Pernah. Ya, aku juga keguguran pernah sayang. Sedih rasanya, tapi ya hidup itu harus berjalan terus gitu ya. Dan ya anggap saat ini kalian tidak diamanahkan sama Allah ya. Ada amanah yang lain yang kalian kasih sama kamu, sama suami gitu ya. Ada amanah yang lain ya. Jangan prasangka, aduh aku nggak punya anak lagi, aduh sedih nggak punya anak. Jangan ya. Tetap prasangkanya baik, Allah akan ngasih rezekinya di saat yang tepat buat kalian ya. Kita nggak boleh prasangka buruk sama Allah ketika kita dikasih musibah, dikasih ujian ya sayang ya. Tetap semangat ya. Aku 4 kali alhamdulillah sekarang udah punya, alhamdulillah ya. Kalau belum waktunya Allah juga nggak akan kasih ya. Ya misalnya walaupun kita udah ngelahirin nih, kalau ada masanya kita udah kontrak udah habis sama anak ya udah selesai gitu loh
ya. Jadi jangan di prasangka buruk ya. Kalaupun misalnya maaf ya, ada yang ngiri dengan kelahiran anakmu, kehamilan anakmu, ataupun ya namanya dunia sekarang ya pada main gaib-gaiban ya sayang ya. Bukannya kita seuzon ya, namanya kayak gitu kan ya, banyaklah orang cari penglaris tumbal segala macam dengan cara begitu ada ya. Kita bacain istighfar diri kita aja ya, sama sholawat ya sayang ya. Aku kan selalu ingetinnya itu ya. Ya sayang, Mami ada Fairfu dan Pak Haji ultah partai PAN minggu depan. Alhamdulillah. Ya doakan aja mereka bisa ketemu lagi ya. Kita di mana doa baik, ucap baik, itu berbalik baik sayang ke kita ya. Ingat tentang kematian gitu loh. Ya. Ingat tentang kematian. Terima kasih Mami. Iya sama-sama sayang. Tenang, di sini mah lapak Mami yang tadinya anak-anak Mami pada begajulan ya. Gampang ngambek ya. Yang tadinya kalau suka war ya, sekarang udah enggak. Tenang, anak-anak Mami sekarang udah mulai warnya itu udah reda di sini ya. Iya enggak? Iya enggak say? Ya enggak? Tuh tanya nama anak Mami no. Pertama masuk mah, gedebak-gedebuk. Lo si Amel no. Waktu pertama masuk mah ngadunya ini. Sekarang udah tenang. Lebih legowo ya sayangnya di sini ya, insya Allah ya begajulan. Bahasa Sundanya. Bahasa Sunda mah begajulan gitunya, dibilangnya mah geblok gitu ya. Awal-awal ya. Tapi kan sekarang enggak. Ya kan? Kalian udah lebih dewasa. Aku mah nggak pernah war, Masya. Nggak percaya gue sama Rivalino. Kagak percaya gue sama lu. Zaman kayak muka kayak lu kali ya. Tampang kayak Rivalino gitu nggak war. Aku war, tapi kata-kata sopan mi tetap aja awal mada lu. Apalagi si Faza tuh. Mana Faza tuh? Masih 17-an dia. Kemarin baru war mi Rivalino di komen tuh kan. Bener nggak? Ada yang ngadu tuh Rivalino no. Si Amel no ngadu no ke Mami no. Kak Faza udah tobat mi, alhamdulillah. Iya. Dia ngomong sendiri. Ya, dia ngomong sendiri loh. Mami, alhamdulillah makasih katanya. Sejak masuk ke lapak Mami, aku udah nggak gampang ngambek, udah nggak gampang ngomong kasar. Sekarang udah pada insaf emberan. Gitu dong, ya kan? Aku kalau war kayak ceramah mi. Oh iya ngikutin Mami ya. Oh pantes. Kan Mami caranya begitu warnya ya kan? Ya masuk di akal. Ya, jangan saling menghina fisik apalagi. Emang situ langsung fisik lo langsung bagus kan? Enggak, ya kan? Gitu. Waalaikumsalam. Ya, kita sambil ngobrol dulu ya. Itu kartunya belum aku rubah. Baru yang tadi ya. Itu tentang si Feral ya. Tentang si Feral. Alhamdulillah ya kalau kalian dengerin kata Mami. Makasih banyak loh. Ya. Nggak apa-apa dulu war bareng-bareng, sekarang insaf bareng-bareng. Allah. Iya harus begitu, hidup itu jangan ngikutin hawa nafsu mulu. Kita nggak pernah tahu umur kita gitu ya. Ingat kematian gitu loh. Ambil contoh baik tuh almarhum Alpa, yang Pak Alpa tuh dikenangi dengan kebaikan ya kan. Sedekahnya beliau banyak. Itu kita harus ikutin yang kayak gitu. Apalagi beliau sedekah tentang ambulans. Mami juga kalau ada rezeki pengen kayak beliau tuh. Bagus. Sedekahnya bagus banget. Keren. Ya subhanallah banget Pak Alpa tuh. Sedekahnya. Masya Allah loh. Bagus itu. Pengen lah ngopi. Nggak apa-apa kopi maksudnya gitu ya. Kopi kebaikannya kita harus. Ya, sekarang tujuannya udah lurus mi ke surga semua. Waktu itu masih bimbang.
Emang lu mah waktu awal-awal ya Allah, apalagi si pajak tuh ya, si Faza ya Allah, awal-awal ya komen siapa aja dia perangin, sampai berantemin gara-gara Perpu. Sekarang udah alhamdulillah katanya komen yang buruk-buruk dia hapus-hapusin. Tuh, ngaku dia sendiri loh. Bagus kan, nak? Ya janganlah sayang energi kita, sayang. Sayang, jangan diikutin. Kalaupun mau war, kasih ucapannya yang masuk akal, yang bisa ngebimbing, yang bisa narik dia jadi sadar. Kadang kan orang sadarnya itu kan lambat ya, kadang ya, gitu loh. Maksudnya kalau dinasehatin tuh lambat, baru dengernya nanti kalau Allah udah nentukan dia untuk sadar, nanti dia bakal keinget omongan kita. Bener nggak guys? Udah biarin aja, nggak usah dipusingin usah ini. Ya mereka mau jahat ya silahkan. Mi, kalau pernah mati suri itu artinya apa? Aku udah 2 kali sayang. Ya kontrak kita masih ada di dunia. Kita punya tugas nanti. Setiap manusia itu punya tugas sayang. Jadi malu sendiri kalau inget itu. Ya sayang lah. Ngapain? Warun sama orang yang gak jelas. Malah nanti doa kita, harapan kita nggak jadi karena kehalang dengan sifat marah kita, sifat ego kita. Ya enggak? Sekarang kan alhamdulillah gitu loh, kalian udah nggak war, usahakan jangan war lah dengan lapak lain gitu. Aku pernah mati suri Mi, Masya Allah. Aku 2 kali sayang. Di kandungan nyokap umur 4 bulan, ternyata masih ada, pendarahan udah banyak kata nyokap. Terus umur aku 6 tahun kalau nggak salah, sakit, udah koma sih 3 hari kalau nggak salah. Baru sekali, aku 2 kali. Jangan lagi dah, ya Allah. Aku pengennya ya, maksudnya dalam keadaan baik lah gitu. Ya ternyata kita punya tugas. Kalau udah mati suri itu pasti kita dikasih kelebihan. Lebih lah dibanding yang lahirnya normal gitu. Tapi ya itu dia kelemahannya kita ya, kita bisa bawa nggak tuh maksudnya energi kelebihan yang Allah kasih itu bisa bawa ke arah baik atau enggak gitu loh. Aku bayi sama aku juga bayi sayang. Aku umur 4 bulan 5 bulan deh kalau nggak salah, di kandungan mama ya, di kandungan mama. Sama kayak Dita gitu loh, 6 bulan hampir keguguran. Kata dokter mah katanya udah nggak ada, kata dokter, karena darahnya udah banyak yang keluar katanya. Tapi namanya orang tua kan yakin ya dengan anak ya gitu. Jadi kata mamaku enggak, masih ada gitu. Nah kebetulan tuh dokternya masih orang Belanda katanya, karena kan tahun 80-an ya. Yang megang aku katanya orang Belanda, yang megang mamaku gitu. Ya mungkin bisa jadi itu kali ya, orang zaman dulunya punya keilmuan juga, kebatinan kayaknya. Soalnya kok gue jadi peramal juga. Ya kan aneh. Iya, kalau bisa jangan kalau mereka lagi live jangan ngomong verbu menyatu ya, selama mereka nggak ganggu kalian ya. Bener kata Baby Blue ya. Jadi kalau misalnya di lapak kita nih ya verbu, terus tiba-tiba lah dia komen tentang ya sana ya, tentang puji sama inilah sama sana gitu ya, kalian balas baru kalau di lapaknya verbu, tapi balasnya verbu menyatu aja ya, nggak usah balas yang lain ya. Bilang aja alhamdulillah verbu menyatu, udah gitu aja ya, nggak usah yang lain bahasanya, biar jadi nyata doanya loh.
Sayang loh, udah ditawasulin, udah dibaca tiap hari, dan dikasih nyata sama Allah terus kan. Udah, biar Allah yang bekerja. Kita mah tinggal ikhtiar, jaga prasangka. Udah, tujuannya baik aja. Ya. Nggak usah musingin orang cari pembenaran tentang fansnya mereka. Nggak usah, biarkan saja. Ya. Karena tuh mereka maunya war. Gitu loh. Tahu ujungnya kan kalian nyesel sendiri. Nah itu efek nanti kalau kita war terus, efek rezeki kitanya seret, terus jodoh kita juga berantakan, ya kan, ada aja masalah dengan orang, kayak karena energi orang tersebut bikin kita jadi benci kan, gitu. Ada yang nyantet ke bapak saya, yang kena saya Mi, ya karena bisa jadi apesnya bapakmu di kamu. Kamu harus benahin diri. Kamunya kosong. Atau bisa jadi kamunya harus di level lagi, level up lagi. Banyakin perbaikan. Ya. Hari gini loh, tahun angka 9 nggak boleh sembarangan, itu angka terakhir, ibaratnya penyelesaian. Angka 9 itu angka penyelesaian sayang, jadi kita harus selesaikan kehidupan kita untuk tahun ini yang terbaik aja, yang baik-baik lah maksud aku ya, apalagi ini bulan Safar gitu ya, insya Allah lah harus kita prasangka baik tahu. Walaupun terkadang manusia ya, aku juga kadang adalah prasangka buruk lah sayang, pasti. Nah, aku langsung istighfar aja. Ingat gitu loh, ya Allah, tolong jaga mulut saya, pikiran saya, kayak gitu. Maafin ya Allah masih berkata kasar. Insya Allah tuh orang nggak kenapa-napa, kayak gitu. Ya. Alhamdulillah, harus diperdalam lagi ya Heda. Kalau kamu udah pernah mati suri, diperdalam lagi tentang ya spiritualnya. Sayang soalnya. Kalau udah mati suri itu udah ada kemampuan bisa ngelihat alam. Bisa ngerasain alam gaib. Yang kadang kita nggak mau lihat, nggak mau rasa, tapi mereka nampakin kadang, ngasih tahu. Ya harus itu ritualin lagi, diperbaiki, di level up lagi. Waalaikumsalam, bentar ya sayang. Jadi nggak usah pusing-pusing lah. Orang mau berkata apa tentang Puji, biarin aja. Puji mau berteman sama siapa, biarin aja. Yang penting kita doain ya, kalau tuh temennya modus, ya pengen Uti dibully niatannya, ya tinggal Allah yang pisahin, kalau Allah yang tunjukin tentang mereka, gitu aja keburukannya mereka ya. Jadi kita nggak usah ngotorin tangan kita, kasih penjelasan tentang temennya begini, nggak usah. Ya kalau datu mah pasti itu leluhur sayang. Ya, tadi ada tamu soalnya aku. Alhamdulillah, kan aku udah bilang dijaga. Ya, diasah lagi kalau orang tua dulu mah ngomongnya gitu ya. Diasah. Halo juga. Yuk kita lanjut lagi ya.
Doain aja Puji dihujat. Ya doain yang baik-baik aja. Ya. Doain yang baik biar Pujinya baik. Kita jangan ikut-ikutan. Soalnya nanti dosanya ke sana, dosa pahalanya ke orang yang kita tolong. Misal nih, kita kan lagi fans sama si Puji. Nah, kalau kita cari pembenaran sampai berantem, ya kan? Apalagi sampai menghina fisik orang juga. Nanti dosanya ke Puji. Ya. Jadi, usahakan dijaga. Ya. Ketikannya, karena kan kalau kitanya ngomongnya kasar demi karena seseorang, nanti seseorang itu yang nerima akibatnya. Kasihan sayang, ya kan? Biarkan aja fans sebelah dia mau ngatain Puji gimana, ya nanti yang kena ini idolanya mereka sendiri, karena kan yang nanggung dosa dia. Ya, orang jadi berprasangka buruk gara-gara seseorang tersebut, bener nggak? Bener nggak guys? Tanggung dosanya ya idolanya mereka. Iyalah, kan nanti ditanya sama Allah. Kamu semasa hidup jadi apa? Jadi artis misalnya. Oh, jadi artis. Misalnya contoh gitu ya. Beri apa ke fans kamu? Keburukan. Mereka jadi prasangkanya buruk demi bela saya. Gimana nggak disiksa tuh orang? Emang surga di dunia karena dibela, dipuja-puja. Tapi kalau udah meninggal mah jadi neraka. Ya baca istighfar Sukini, kan aku ngajarinya istighfar sholawat kalau orang Islam. Ya semua ada pertanggungjawaban, pasti ditanya. Ya aku kerjaan begini juga pasti ditanya Allah lah. Kamu kerjaan kamu jadi apa selama hidup? Kan pasti ditanya gue. Oh, aku dulu jadi ini. Bermanfaat nggak buat banyak orang? Oh iya, gini. Terus aku ditanya lagi, apa yang kamu lakukan di akhir kehidupanmu? Oh, aku ngobatin orang gini. Misalnya, tujuannya kamu baik nggak dalam pengobatan orang itu? Berapa banyak orang ikut kamu? Apakah dia bakal menjadi baik gara-gara ajakannya kamu atau menjadi buruk? Kan pasti Allah nanya lah. Tangan yang menjawab. Mata, mulut, kuku, semua kan menjawab. Gak usah dibales. Itu cowok cinta kali senang sama Puji. Udah gitu. Kan kata emak gue, kalau orang cinta itu sebenarnya orang benci itu sebenarnya cinta, lama-lama cinta. Udah gak usah dipusingin sayang. Ya, gak usah dipusingin. Ya, aku ngeliatnya di sini Puji Feral ya. Feral tuh fokus tentang bayar karma, fokus tentang perbaikan, karena dia ingin meraih kesuksesannya itu ya agar lebih berkah aja, pengennya kayak gitu ya. Jadi Feral nih bagus ya, energinya keren ya. Kita lihat perasaannya Puji ke Feral. Ayo jangan lupa yang mau sedekah melalui Baby Blue, sedekah buat Rabu Wekasan seikhlasnya ya, silahkan. Itu tanggal 20 ya, Rabu ini ya, transfer ke Baby Blue aja ya. Terserah, mau 10.000 boleh, minimal dari BCA aja, minimal dari ATM kamu ya. Mau 10.000, paling 10.000 kan ya, terserah gitu ya. Ya,
bisa transfer ke Baby Blue ya. Mau transfer 10.000 minimalnya boleh. Kan di situ minimalnya 10.000 ya setiap ATM ya. Bener nggak sih? Kalau di BCA kan 10.000 ya kayaknya. Apa bisa 5.000? Nggak tahu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat perasaannya Puji ke Feral ya selanjutnya. Oh 10.000 ya? Iya 10.000 ya. Nggak apa-apa 10.000. Kan udah niatnya sedekah buat Perpu. Biar Allah yang ganti ya 10.000-nya kamu jadi berkali-kali lipat dari segala arah. Kita lihat ya. Perasaannya Puji ke Feral. Wow, the Page of Swords. Selanjutnya ya. The Queen of Wands. Ini bener loh, Puji kayaknya mau belajar tentang spiritual ya nanti sama Feral nih. Maaf ya, duda muda, aku nggak pakai PK ya. Kamu bisa PK dengan orang lain. Aduh guys, ini ada duda muda ganteng, tapi maaf ya, aku nggak mau PK sayang. Ya, ganteng, cikiwir-kiwir, maaf ya. Ada duda muda say. Ya mau PK sama Eke deh. Ya haha. Apa caranya lu? Iya ada duda muda guys. Ya Allah. Maaf ya. Bukannya gue gak doyan laki. Doyan. Tapi gue di TikTok bukan nyari laki. Kerja. Bener Duren. Omongan gue jadi nyata bet. Ya Allah. Kagak. Ah. Lu gak apa-apa. PK apa Mi? Enggak. Dia pengen PK. Maksudnya pengen live bareng. Enggak. Aku nggak mau ya sayang. Aku di sini kalau aku sudah komitmen dengan sesuatu ya komitmen ya. Ingat yang mau ke Indo emberan say. Ya itu benar ya. Brondong ganteng banget itu foto tadi. Ya nggak tahu deh dia bener apa kagak. Tapi kalau di TikTok kan kebanyakan bener ya mukanya gitu. Ganteng gitu. Nyari laki nggak tuh? Makanya tuh ya kan. Mau PK tadi dia ya Allah ganteng sih tapi maaf ya Mas Duda ya Duda muda aku nggak nyari cowok dan nggak mau ngobrol sama cowok di sini aku di sini kerja sayang ya maaf banget ya cari yang mau PK aja ya jangan saya salah masuk lapak. Perasaannya Puji ke Vera seriusan gue mada ada aja dah. Mami udah mulai bucin nih ya. Kalau dibilang bucin mah nggak terlalu ya, karena sudah belajar untuk mengontrol cinta ke dunia gitu ya. Jadi kayak lebih menjaga sih, lebih menjaga sayang. Ya kalau bucin mah tadi gue udah terima. Ya misal gue bucin sama laki-laki, gue terima tuh PK. Kalau ini enggak, jadi kayak karena udah biasa single ya dari 2019 ya sampai sekarang jadi udah nggak terlalu mentingin begituan say ya nggak terlalu mentingin begituan aku ya maaf ya untuk Mas Duda aku doakan kamu dapat pasangan yang baik di sini ya di TikTok tapi bukan aku. Maaf ya. Ini Revalino ketawa lagi. Beneran cakep tadi tahu fotonya. Serius. Foto dia itu cakep banget. Putih bersih, pakai jas. Itu apa? Rompi. Kita lihat perasaannya Puji ke Feral selanjutnya. Ih, bebek, ya Allah, kartunya. Kartunya, ya Allah. Iya, yang penting saat ini cuan gue. Soalnya banyak yang harus gue rawat, banyak yang harus gue bagi rezekinya gitu. Amin, makasih Sukini doanya balik ke kamu ya. Pastinya gitu. Insya Allah aminin lah, kita didoakan aminin ya. Insya Allah doanya balik lagi lah ke kamu sayang. Ya. Kartunya bagus loh Beb, si Puji ini nanti perasaannya ke Feral. Bagus banget. Jangan lupa giftnya sebanyak-banyaknya ayo biar tajam readingannya.
Aku ngeliatnya di sini Fuji nanti benar-benar belajar tentang spiritual ya, pelajaran connection, twin flame, soulmate ya, aku ngelihatnya. Dan dia makin cinta tuh nanti sama Feral, makin cinta. Ya, jadi kayak dia menyadari sih ya, harus keluar dari zona aman juga nanti ya, terutama nanti teman-teman yang dekat sama dia tuh nanti nggak buat dia nyaman ternyata ya. Aku ngeliatnya kayak gitu. Jadi nanti nih Uti nih nggak nyaman dengan temennya sendiri. Ada masanya kok, ada masanya begitu. Kita aja ngerasain, bener nggak? Ya nggak guys? Kita ada masanya nggak nyaman sama teman kita loh. Walaupun dulunya deket banget, ya sedekat banget lah, mau makan berdua, selalu ya warawiri berdua gitu. Bener nggak guys? Ada kan masanya begitu kan? Pada akhirnya bubar sendiri. Ada yang begitu. Karena masanya udah selesai. Ya. Jadi kalau aku lihat di sini perasaannya Putih ke Feral tuh ya akan banyak belajar cara mencintai dirinya sendiri. Energi itu nular ya Mi, banget banget. Kalau kita nggak bisa backup diri kita ya, terus orang tua kita nggak ngerti ya, kita berantakan terus say, sakit terus ya. Tetap mintanya backupnya sama Allah tetap, tapi kita juga harus ada jembatan perantara manusianya yang paham gitu ya, karena kita juga nggak lepas dari yang namanya ya bantuan, semua juga atas izin Allah ya, bantuan dari manusianya itu gitu loh ya. Tolong jangan sebut nama ya, aduh ini banget deh, kayaknya kamu sering banget deh sebut nama. Biarin aja, napa sih dia mau ke Bali ke, mau kemana ke, mau ke Belanda ke, Uti mau kemana, kenapa sih riweh banget Uti berteman sama siapa, kayaknya diinin banget. Udah gua blok dia, gak jelas dia terus loh kayaknya yang gue liatin sebut nama. Apa ada Umi yang lain ya namanya ya, Umi. Kemarin nebarin inian promosi di lapak gua. Ya Allah, biarin aja, napa sih Uti sama temen-temennya ke Bali ke Belanda ke ya, mau sama si A B C D nya terserah aja lah, dia orang udah dewasa kok. Iya Mi, dia terus kayaknya emberan, itu aja kayaknya baru deh nggak ada pengikutnya sayang, kayaknya sih, kayaknya sama yang kayak yang di pipi gua ngomongnya kayak gitu, ada tuh cetan pertamanya dia. Bener nggak nih, biarin aja. Kalau memang Feral ke Bali ya alhamdulillah lah sayang, doain aja. Promosi apa Mi? Promosi di Pramale dia ya, katanya sama kayak Mami bacaannya. Ya udah, maksud gue ditelen aja sendiri, nggak usah lo ngomong ke gue ya, telen aja gitu loh maksud aku. Disebutin terus tuh namanya tuh Pramalnya, gue bilang ya udah jangan disebut namanya di tempat gue, maksud gue gitu kan, nggak sopan ya, nggak sopan ya kan, nggak sopan lah. Lo ibarat lo lagi dagang bakso ya, terus dia makan bakso di tempat lo, promosinya bakso orang lain di tempat lo, coba ya nggak sopan lah, nggak ada etikanya. Walaupun sama-sama tukang bakso kan ya, jadinya nggak sopan. Dari situ aja udah kelihatan.
Ya kalau mau promosi, promosi sendiri aja. Ke komen-komen orang, jangan ke komen sesama pekerja kayak gitu. Itu mah ngadu domba, ember. Makanya ya udahlah, gue bilang kalau mau promosi jangan di tempat aku bilang. Kalau memang dia merasa sama, energinya sama aku, ya udah, kamu nonton dia aja, gue bilang. Atau enggak promosi di kayak komen-komenan foto orang aja, jangan yang sama-sama pekerja kayak gini, gitu loh. Ya. Oke, Puji perasaannya makin cinta, akan semakin banyak belajar tentang mencintai dirinya dia sendiri, ya, terutama tentang mencintai dengan cara spiritual, ya. Kita perasaannya viral ke Puji. Tuh dia kangen sama Puji sayang, kangen dia. Channel short. Siang. Jangan lupa gift-nya yuk, biar banyak, biar tajam readingannya. Biar kobul lagi, ya. Feral nih benar-benar coba untuk bersikap dewasa sih. Aku lihat ya. Tuh. Cukup bersikap dewasa ya aku ngeliatnya. Karena dia tahu hubungan sama Puji itu nggak akan mudah ya. Banyak sekali yang menghantam. Dia tahu banget karena dia belajar dari hubungannya Puji dengan yang lalunya, ya. Jadi Feral nggak mau sembarangan, nggak mau dianggap permainan, nggak mau, karena dia belajar dari kisahnya Puji di masa lalu dengan pasangannya. Dia tahu banyak hujatan, banyak omongan, ya, dia tahu itu, ya. Jadi aku lihat di sini Feral coba untuk tenang, coba untuk fokus, tujuannya adalah bisa bersama nantinya, ya. Jadi dia pengen menjadi seseorang yang memberikan penyembuhan buat Puji, ya. Feral ini punya energi pengen sebagai penyembuh, ya, apalagi untuk orang yang dia sukai, yang dia sayangi, yang dia cintai gitu, ya. Ini tanggung jawabnya besar, dia tahu, ini tenten loh, ya. Ini dia tahu hubungan sama Puji itu nggak mudah untuk dijalani. Banyak yang ingin menghancurkan, banyak yang ingin ya bermain di belakang layar, ya. Terus juga banyak yang hianati. Ini dia tahu banget, ya. The Star, the Hermit, and the Three of Wands. Tuh kan, Ten of Cups. Tuh, Four of Cups. Ya, yang tadi aku bilang, Feral ini jiwanya itu pengen ngebantu orang yang dia sayangi sembuh dengan cinta kasihnya dia, dengan kelembutannya, ketegasannya, ya, dengan ketenangannya, dengan energi positifnya dia pengennya seperti itu, ya. Kita lihat koneksinya Fearful ya. Makasih giftnya. Ayo guys, kita doakan yang terbaik ya. Iya, secara nggak sengaja dia tuh memang secara nggak langsungnya ya, memang dia pengen tujuannya gitu, ya, membersihkan karma buruk buat orang-orang yang dia sayang dengan caranya dia gitu. Kita lihat koneksinya Fearful.
Five of Cups. Oh, Seven of Wands. Six of Wands. Oh my God, that's good. Knight of Wands. The Queen of Pentacles. Guys, ini bagus banget sih. Ya, jadi mereka tahu nih hubungan mereka ini akan sering diganggu dengan orang-orang di masa lalu dari dua pihak ya. Bahkan di luar pihak juga ada. Jadi hubungannya Virgo ini sama-sama coba untuk berjuang mempertahankan kesuksesan, mempertahankan kebahagiaannya mereka nih dengan cara ya perbaiki apa yang rusak atau yang buruk atau yang gagal di masa lalu ya, secara konsisten, secara sabar, secara tekun, komitmen. Ini bagus. Aku ngerasa Virgo ini akan mempertahankan komitmen mereka ya sampai waktunya diberikan kemenangan energinya. Ini bagus ya, karena banyak juga orang di masa lalu ini coba untuk mengganggu ya, mengganggu banget. Tuh ya, 7. Wow guys, angkanya 77 loh. Iya, masih private. Nanti juga udah waktunya untuk publik, nanti juga publik. Tenang aja. Soalnya nih banyak banget yang iri loh. Nanti dua-duanya ini akan coba untuk menjauh dari ya kisah yang tidak menyenangkan, termasuk teman-teman dekatnya mereka. Ya. Jadi makanya saat ini ya dari posisinya Fuji, posisinya Feral itu kan didekatin lagi ya, sibuk dengan teman-temannya. Nah pada saatnya nanti akan ada waktunya mereka stop berteman dengan orang tersebut karena sudah habis waktunya, sudah habis kontraknya ya. Dan ini akan sama-sama berjuang tentang komitmen mereka di ujung cerita. Sekarang tuh mereka lagi sama-sama belajar memperbaiki tentang ya kebiasaan mereka gitu loh. Salah satunya tentang inian, pengen warawiri, bebas. Ini mereka belajar untuk tidak terlalu bebas nantinya ya. Apalagi masalah pertemanan. Ya, jadi benar-benar mereka belajar lebih bijak. Iya. Sekarang lagi dikasih dulu, sayang. Ya dikasih, biasanya begitu sih. Kalau kita lagi senang-senangnya bahagia dengan sesuatu itu, Allah akan ambil loh. Bener. Allah akan ambil karena untuk menilai dan melihat kita, kamu siap nggak naik level? Kalau kamu siap, ya aku akan coba ambil apa yang kamu suka, apa yang kamu inginkan. Apakah kamu akan prasangkanya buruk terhadap Allah atau prasangkanya baik dan makin dekat ke Allah. Nanti akan dikembalikan yang lebih baik lagi dari apa yang sudah Allah ambil. Itu yang aku rasain ya. Perjalanan tentang awakening spiritualnya itu sebelum dinaikkan levelnya, diseleksi, itu akan didatangkan orang-orang tuh butuh kita banget gitu kan, gitu loh, sampai akhirnya kita terlena dan diuji lagi ya, kehilangan lagi, hancur. Tapi kalau kita prasangkanya baik ke Allah atas masalah tersebut dan kita sambil benahi diri, Allah akan ganti itu ya, bisa berkali-kali lipat dari mana aja. Bener nggak guys? Kalian setuju nggak dengan pendapatku? Kalian pernah nggak ngerasain itu? Kalau aku pernah ngerasain itu ya, pernah banget. Makanya sekarang aku sudah lebih tenang aja, just be myself gitu loh
ya. Jadi aku nggak yang terlalu butuh temen banget sekarang, seriusan saya. Nggak. Aku lebih banyak di rumah kerja. Kalau ada kliennya ketemu gitu kan. Terus nggak butuh pengakuan validasi. Ya contoh sekarang Allah kasih jalan aku nyari rezeki ya dengan cara pengobatan, ya kan? Dan tidak menampakkan wajah aku dari awal aku menjadi pengobatan. Ya itu dia, karena kita sudah belajar menerima gitu. Jadi nggak butuh validasi orang untuk kenal gue. Oh gue nih bisa ini loh, bisa itu loh gitu. Enggak. Ya. Jadi kalau kitanya nerima dengan prasangka baik, Allah akan kasihnya lebih baik lagi loh. Waalaikumsalam. Jadi nanti mereka nih akan digali lagi, say. Mereka belajar untuk bisa menahan hawa nafsu mereka. Salah satunya tentang kebebasan dalam pergaulan, kebebasan dalam pertemanan gitu ya. Sekarang aku di rumah terus nggak punya temen. Aku aja punya temen satu doang sekarang. Itu pun bisa dihitung ketemunya, bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali loh. Kita cuma by call aja kalau lagi butuh aja ngobrol gitu. Dan temen gue aja ngerti gitu loh. Paham gitu, karena ya energi itu kan nular ya. Jadi ya aku ngasih sharing juga energi aku ke dia gitu loh, untuk ya nggak terlalu heboh tentang duniawinya gitu. Kita lihat ya koneksi Vertu. Iya Mi, itu sekarang yang aku alami tapi nyaman. Bener lah, gue aja nyaman dari 2019 loh. Gue nggak nikah dulu lagi loh, ya. Padahal udah banyak yang pengen banget, jujur aja. Berapa kali gue nggak jadi terus karena satu, ya Allah masih ngasih gue kerjaan ini kan. Jadi ya gimana kalau gue nikah, otomatis orang yang gue bantu ya ini akan agak tertunda karena kan fokus energi aku buat suami nanti. Mi, kita diam di rumah bukan berarti kuper kan? Enggak lah, tapi terkadang kita juga harus keluar rumah ya sayang ya, untuk cleaningnya. Cari aja tempat yang sekiranya kamu nyaman, entah itu ngopi, entah itu ke mall, ya nggak apa-apa gitu loh. Sekali-sekali mah nggak apa-apa, ke kafe, terserah. Sekali-sekali. Kalau keluar sama suami ya nggak apa-apa, malah bagus. Tapi kalau bisa keluarnya itu dengan ya memberikan masukan yang enak tentang dunia luar gitu loh. Paham nggak? Jadi kalau kita keluar sama suami ini kayak ngasih pendapat tentang dunia luar tuh saling mengisi gitu. Oh lihat tuh orang tuh begitu tuh, nanti kita kayak gitu ya gitu loh. Bagus tuh bisnisnya tuh ya, caranya bagus gitu loh. Contoh kayak gitu loh ya. Jadi kita punya mindsetnya lebih terbuka. Nah betul ya, kadang sekali-sekali boleh sayang, nggak apa-apa. Kita juga jangan sampai di rumah mulu, nggak boleh juga. Tapi sekali-sekali aja gitu. Apalagi kalau perempuan itu ya bagusnya di rumah sih gitu kan. Perempuan bebek tuh ya. Jadi ini orang di masa lalu pengen ngacoin rencana mereka untuk nikah loh. Ya. Ini orang di masa lalu nih ganggu mulu loh. Ya, pengen ganggu rencana mereka untuk nikah. Ya dari pujinya, ya dari viralnya, lingkungannya, orang-orangnya. Dari dua-duanya lah sayang. Orang sekarang aja dihantam dua-duanya. Ya enggak? Ya enggak guys? Ya,
Puji sama Peron kan sekarang dihantam dua-duanya loh. Bukan dari pihak Perol doang. Bener nggak guys? Kita lihat ya. Tuh, Ten of Pentacles. Iya bener Mi. Ya karena udah mau nikah energinya. Tuh, Ten of Swords kan. Orang kalau mau nikah pasti ujiannya ada aja. Kisah masa lalu lah diungkit-ungkit. Dihancurkan dua-duanya. Kalau yang satu nggak bisa ya udah dua-duanya hancur gitu mereka tuh. Ya. Jadi di sini ada Five of Cups, Seven of Wands, and the Six of Wands, the Knight of Wands, the Queen of Pentacles, and the Seven of Pentacles, Four of Wands, Ten of Pentacles, and the Ten of Swords. Ya. The bottom of the decknya hubungannya mereka tuh ada Six of Swords, the Hermit, Three of Wands, and the Two of Wands. Kok mereka pengen jalan-jalan ya? Ih jangan-jangan nikahnya di luar negeri lagi lu. Nih energi mereka nih pengen banget. Kayaknya ya kayak meraih masa depan tuh kayaknya di luar negeri deh. Bisa jadi nih. Ya, doain aja. Kata dia tahu hidup di Indonesia tuh riwah. Aku ngeliatnya ke situ sih. Mereka akan coba untuk nekat hidup di luar negeri lo berdua. Ya kalaupun itu terjadi, bawa Gala. Malah bagus. Jadi Gala bisa pinter di luar sana. Mindsetnya lebih terbuka, bahasa Inggrisnya lebih pasif, kan lebih bagus lah gitu ya. Ya doain aja. Ya insya Allah mereka jodoh, hidup di luar negeri. Udah, nggak apa-apa. Doain. Lah, Mami kok bisa sama dengan komen Atala? Pernah bilang Mas nikah di Belanda. Masa? Aku nggak pernah denger tuh. Serius lu? Di komen yang mana sih? Lu seriusan? Gue nggak pernah denger loh. Ini mah gue cuma dapat energinya doang. Pas live sama Bella Sophie. Aduh. Atala bercanda tuh di TV. Bercanda tuh bisa jadi nyata loh. Karena kita nggak pernah tahu malaikat lewat. Di jamnya berapa. Maka aku bilang hati-hati dalam berucap. Karena itu bisa jadi nyata terkadang. Mau baik mau buruk gitu. Ya. Serius, ini soalnya mereka ada keinginan untuk hidup di luar negeri nih nantinya. Iya. Mencari ketenangannya nanti di luar negeri. Tuh ada Ten of Cups, the Temperance, and the Fool. Ya doain aja, jangan berharap banyak ya. Mereka nikah tahun ini, tapi kita berdoa terus. Paham gak, Say? Ya. Iya Mi bener. Dah seriusan. Aku cuma baca ini doang loh energinya. Ya. Kemarin waktu di Belanda sedikit curiga ke tim komisi 10 udah pada pulang kok Pi tetap di sana. Ya doain yang baik-baik aja. Ya misal pun benar dia pengen nikah di Belanda, ya udah. Kan butuh surat-surat kan makanya bisa jadi dia lama di situ ngurus surat-surat kali mungkin ya. Allahu alam. Ya doain yang baik-baik aja. Ya. Doain yang baik-baik aja. Atala pernah bilang nikah di Belanda, maunya kali niatnya nikahnya di Belanda gitu. Ya kan? Ya insya Allah aja. Ya. Kita doain aja. Karena aku lihat di sini koneksinya Vervo ya. Nanti mereka coba untuk bisa tetap berkomitmen memperbaiki hubungan mereka
dan mempertahankan sampai adanya ya pernikahan insya Allah. Mereka coba untuk bisa belajar sabar ya, walaupun ujiannya ini banyak ya, Ten of Swords sama ada The Five of Cups. Jadi banyak banget yang gak suka mereka bersama, tapi gak usah khawatir ya. Kalau niatnya mereka baik, insya Allah ini ada kesuksesan menuju kemenangan. Ya, rumah tangganya baik, rezekinya luar biasa, ya, dapat promosi terus menerus. Di sini aku lihat ya pekerjaannya, ya pokoknya hoki lah aku lihat di sini. Tapi memang ujiannya adalah belajar sabar dalam menaiki tangga kehidupan kalian. Karena akan banyak orang yang coba untuk menggagalkan rumah tangga kalian. Ya, ini banyak banget. Ya bisa dari teman, orang kerjanya atau musuh ya di sini. Oke. Oke guys, hari ini aku sudahi lagi. Nanti malam kita lanjut lagi ya, tarik energinya. Oke, karena energinya udah bagus, kita nggak mau ganggu. Ya, nanti malam kita baca lagi. Ya, ingat ya, jangan komen yang aneh-aneh di lapak orang, apalagi lapak sebelah. Kalau mereka lagi live, kita jangan ikut-ikutan ya. Misalnya masuk parfum menyatu, jangan ya sayang ya. Jangan, karena itu lapak dia. Ya. Ya sayang ya, jangan. Oke, biarkan saja mereka dengan pendapatnya mereka, biarkan mereka dengan pemikirannya. Enggak, aku ngasih tahu aja. Ya, jangan ikut-ikutan kayak mereka masuk ke lapak aku terus ya berkata yang enggak, biarkan itu akan berbalik ke mereka sendiri kok ya. Oke, nanti malam insya Allah kita lanjut lagi, insya Allah jam 9 jam 10 kita lanjut lagi. Assalamualaikum, tetap jadi orang baik ya sayang.